Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du. Hadirin jamaah ikhwati fillah rahimakumullah yang berbahagia, hari ini kita masih akan membahas tema seputar makanan halal, makanan haram, bagian dari fikih kuliner. Hari ini kita akan membahas bagian yang kedua, kriteria makanan haram yang secara khusus yang bersumber dari hewan. Tapi agar kita bisa sedikit lebih tersambung dengan materi sebelumnya, maka saya akan membahas sedikit saja secara sekilas terkait dengan kriteria makanan haram yang umum yang terdiri dari 3 poin, yaitu najis, khamr, dan madharat. Jamaah sekalian, pada dasarnya yang diharamkan itu cuma 3 saja, yaitu najis atau khamr atau madharat. Dan kita sudah membahas pada pekan sebelumnya atau pada pertemuan 2 minggu yang lalu tentang makanan najis itu, misalnya darah, ya, ada contoh misalnya marus, kemudian ada contoh darah ular, kemudian ada contoh lagi misalnya lawar, seperti makanan yang kita dapat di Pulau Bali karena dia bersaus atau berkuah dengan darah, ada darah babi, ada darah ayam. Kemudian sosis darah, ya, sebagaimana yang banyak di Inggris, dan kue darah babi sebagaimana kita temukan di beberapa negara seperti di Taiwan. Nah, semua ini adalah makanan yang haram karena ilatnya dia darah, dan darah itu adalah benda yang najis yang tidak boleh kita konsumsi. Kemudian contoh dari benda najis yang lain selain darah adalah air kencing, baik itu manusia ataupun hewan, sehingga terapi urin yang sering orang gunakan pada dasarnya tidak diperbolehkan dalam syariat Islam karena urin itu adalah benda yang najis. Masih ada obat-obat yang lain yang bisa digunakan, kecuali nanti sudah pada kondisi darurat, orang tidak bisa hidup kecuali dengan minum air kencingnya sendiri. Kalau nggak minum berarti dia mati, gitu misalnya. Nah, itu baru lain urusannya. Tapi kalau masih ada yang bisa menjadi alternatif, maka yang alternatifnya itu saja yang digunakan. Kotoran manusia, kotoran hewan itu adalah benda yang juga najis, dan kita sudah membahas panjang lebar tentang hukumnya kopi luwak pada kesempatan yang lalu. Nah, jamaah sekalian, kriteria yang kedua kita juga sudah membahas, yaitu segala hal yang memabukkan. Ya, misalnya dalam hal ini definisinya adalah segala yang memabukkan, baik itu mengandung alkohol atau tidak. Ya, yang penting dia bisa membuat seorang mabuk, baik dengan cara diminum, dimakan, dihisap, disuntik, dan sebagainya. Dan kita juga sudah bicara sedikit tentang bagaimana ngetes apakah satu makanan itu atau minuman itu khamr atau bukan dengan cara tes mabuk secara langsung, di mana para ahli medis dan para ulama berkumpul. Lalu ada sejumlah relawan yang kita jadikan tester, lalu mereka mencoba meneguk atau mengkonsumsi makanan atau minuman yang diduga khamr itu, kemudian dengan syarat mereka belum pernah mabuk, dan kemudian diutamakan mereka yang non-muslim agar kalau terjadi apa-apa maka tidak berdosa kita sebagai yang memberi perintah. Dan setelah itu ditetapkan bahwa kalau memang itu memabukkan, ada fatwa resmi bahwa itu adalah makanan atau minuman yang diharamkan. Kita juga sudah membahas terkait dengan alkohol yang sering disebut dengan etanol, ya, di mana dalam syariat Islam alkohol itu belum tentu khamr karena pada makanan kita sehari-hari ada juga terkandung alkohol, seperti pada nasi, pada singkong, buah, dan berbagai macam jenis obat-obatan kita menemukan ada alkohol dalam kadar tertentu. Dan yang namanya khamr belum tentu alkohol karena memang
ada jenis khamar yang memabukkan tapi tidak mengandung alkohol seperti sabu, ganja, putau, ekstasi dan lain-lainnya. Dan kita juga sudah bicara tentang kriteria keharaman makanan yang ketiga, yaitu yang memberikan madorot atau merusak tubuh kita. Ya, madorot itu pengertiannya menimbulkan penyakit atau mematikan. Jadi kalau suatu makanan kita konsumsi membuat kita jadi sakit atau malah bikin kita mati, maka makanan itu disebut makanan yang madorot, yang merusak, dan hukumnya juga termasuk yang diharamkan, di mana kita diharamkan untuk membunuh diri kita sebagaimana Allah berfirman wala taqtulu anfusakum, dan juga kita diharamkan mencelakakan diri kita walaupun tidak sampai mati sebagaimana firman Allah wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kamu jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Jadi contohnya adalah paku, ini haram dimakan karena membahayakan, racun ya haram diminum karena mematikan. Makanan kadaluarsa ya itu juga membahayakan sehingga haram untuk dimakan karena merusak tubuh kita. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kau ceburkan dirimu di dalam kebinasaan. Jadi makan makanan yang sudah kadaluarsa seperti ini termasuk yang diharamkan juga. Kemudian makanan yang diawetkan ya. Pengawetan ini biasanya digunakan untuk mayat yang mau disimpan dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tapi ternyata digunakan untuk mengawetkan ayam yang kita makan, mengawetkan ikan, tahu, tempe dan sebagainya, sehingga tahu itu ketika diawetkan dia menjadi sangat kuat, jatuh ke aspal pun tetap kekar dia ya. Tidak buyar. Nah, itu ciri-ciri dari makanan yang sudah diawetkan, dan pengawet ini dalam kadar tertentu berbahaya. Jadi formalin seperti ini sebenarnya digunakan untuk mengawetkan mayat, tapi malah mengawetkan perut kita. Nah, jamaah sekalian, kita juga sudah membahas tentang halal haramnya rokok, di mana dalam satu batang rokok itu tersimpan begitu banyak madorot atau hal-hal yang merusak tubuh kita. Dan ini memang tentu harus kita bedakan dengan rokok yang ada di masa lalu. Sebab dalam kitab-kitab fikih para ulama kita memang banyak dibahas tentang hukum merokok yang ternyata tidak haram tapi hanya sekedar makruh. Ilatnya kenapa makruh? Karena memang dia menimbulkan bau mulut yang tidak sedap. Tapi ingat, rokok di masa itu belumlah seperti yang sekarang kita kenal ini. Dia hanya berupa serbuk tembakau yang sudah dirajang-rajang kecil, yang sudah kering, dibakar dengan menggunakan kertas tertentu atau bahkan dengan daun bambu dan sebagainya. Yang memang di dalam tembakau itu selain ada zat yang berbahaya, tapi juga banyak terkandung zat yang berguna buat kesehatan. Jadi nenek kita itu kalau menginang sirih itu juga pakai tembakau. Orang India itu mengunyah tembakau untuk menguatkan gusi dan gigi mereka. Memang baunya nggak enak, makanya nenek-nenek yang suka nyiri itu kagak enak itu kedengar baunya. Walaupun memang kemudian ketika dibakar asapnya itu nikotinnya itu berbahaya, tetapi tidak seberbahaya rokok modern di zaman sekarang. Kenapa? Karena rokok modern di zaman sekarang ini sudah pembuatannya melalui proses yang panjang, dipenuhi dengan bahan-bahan yang sebenarnya tidak boleh digunakan karena mengandung racun yang cukup memberatkan. Misalnya ada bahan untuk membuat cat, ya, cat tembok, cat besi dan sebagainya, itu bahan bakunya juga digunakan untuk bahan baku rokok. Kemudian metanol itu juga padahal itu buat bahan bakar roket gitu ya, tapi digunakan buat rokok. Kemudian ada juga kadmium, ini bahan baku baterai. Jadi kalau kita merokok itu, di dalam rokok itu ada zat-zat yang digunakan di pabrik baterai itu untuk membuat batu baterai. Bahkan ada juga utane, itu cairan korek api. Makanya rokok yang kita bakar, rokok modern itu kalau sekali dibakar dia nggak mati-mati walaupun nggak diisep gitu. Beda dengan rokoknya simbah kita yang di kampung itu kemana-mana dia bawa buntelan tembakau sama kertasnya sama korek api. Nah kalau nggak bawa korek api dia nggak bisa merokok, sebab ditinggal sebentar mati.
Nah, tapi kalau rokok yang model begini sekali sulut nggak mati-mati gitu. Kenapa? Karena bahan bakarnya bahan bakunya adalah cairan korek api. Kemudian juga ada metane. Metane ini di pabrik gas itu adalah limbah yang memang dibuang dengan cara dibakar sehingga mengeluarkan asap yang dianggap sudah sudah dinetralisasi dengan cara dibakar. Nah, bahan baku rokok itu ternyata ada diantaranya metane. Kemudian juga ada nikotin, ya, itu pembunuh serangga, biasanya digunakan untuk pestisida. Dan ada juga arsenik. Ini kita tahu arsenik adalah racun yang sangat mematikan. Tersentuh ke tangan kita bisa berodol tangan kita. Dan juga diantaranya juga adalah amonia. Biasanya digunakan buat pembersih toilet. Jadi ketika orang merokok dengan rokok modern seperti ini nggak ada mereknya ya, pokoknya yang model begini, nah maka memang ada banyak sekali racun yang ada di dalamnya. Sehingga rokok ini di masa lalu dianggap makruh karena bahannya memang beda dan hasilnya hanya sekedar bau mulut. Tapi di rokok di zaman sekarang bahannya sudah berbeda lagi dan hasilnya adalah kematian dan sebagainya. Jadi ada rambut rontok, katarak, kanker hidung dan sebagainya. Ini gambar seperti ini mungkin bisa kita cari di internet. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, barulah sekarang kita akan masuk pada poin yang intinya, yaitu kriteria yang kedua. Tadi najis, memabukkan dan madarat sudah lewat. Sekarang kita akan bicara kriteria yang khusus kalau bahan makanan itu terbuat dari bahan-bahan hewani, dari hewan. Nah, ternyata begini jamaah sekalian. Hewan itu adalah makhluk yang bernyawa. Dia punya nafas, dia bisa berpikir, dia punya otak, ya, bahkan boleh jadi dia punya perasaan juga. Kadang-kadang kita lihat ayam itu suka bersedih gitu ya. Makanya suka dibilang jangan bengong dulu. Ayam tetangga itu kemarin mati gara-gara banyak bengong misalnya. Ayam itu bisa bersedih ya. Anjing itu bisa kain bersedih gitu. Artinya mungkin kalau dia bisa ngasih status di Facebook galau misalnya gitu ya. Itu makhluk yang punya jiwa gitu ya. Dia seperti kita juga, cuma bedanya dia tidak punya sesuatu yang kita punya, yaitu taklif, beban syariat dari Allah. Selain dia juga nggak bisa berbicara dan seterusnya. Tapi dalam banyak hal hewan itu banyak kesamaan dengan manusia. Nah, tiba-tiba kita manusia memakan mereka, kita makan mereka. Padahal tadinya dia hidup bersama kita. Sebagian kita memelihara hewan sebagai hewan kesayangan. Misalnya kambing kesayangan, ya, kemudian sapi kesayangan dan sebagainya. Kemudian atau mungkin ada yang melihara bebek. Saya masih kecil tuh suka melihara mentok, gitu ya. Ya, mentok itu dari sendirian sampai ada jodohnya, sampai kemudian mereka melangsungkan pernikahan gitu ya, sampai kemudian diberikan rezeki dan keturunan yang solih dan solihah gitu, ya kan? Ternyata pas hari raya Idul Fitri kita sembelih gitu kan, kita potong gitu loh. Satu doang yang dipotong, karena yang satu lagi biarin aja gitu. Nah, itu saya udah nggak doyan makan ya. Kenapa? Orang tiap hari saya yang ngasih makan, saya yang merawat, memelihara gitu ya. Ketika dia bertelur dan anak-anaknya banyak jadi yatim piatu begitu, nggak makan ya gitu kan. Nah, oleh karena itu perlakuan kita terhadap hewan dalam kondisi dia mau kita makan itu memang agak berbeda. Jamaah sekalian, hewan yang diharamkan dalam syariat Islam itu yang pertama, di mana Allah secara eksplisit itu menyebutkan nama hewan itu sebagai hewan yang haram tanpa menyebutkan alasan, disebutkan nama hewan itu ya. Yang kedua, kalau dia jadi bangkai, dan yang ketiga kalau dia bercakar atau bertaring. Yang keempat, yang dilarang kita untuk membunuhnya. Yang kelima, yang justru kita diperintah untuk membunuhnya karena dia berbahaya, mau mencelakakan atau membunuh kita. Dan yang terakhir, hewan yang khobais. Jadi ada 6 kriterianya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, yang eksplisit diharamkan. Eksplisit ini di dalam Al-Quran berkali-kali disebut babi. Jamaah sekalian, kalau babi itu di dalam Al-Quran disebutkan, sementara di dalam hadis banyak babi
tapi ada tambahan lagi yaitu keledai, al-himar al-ahliyah, keledai peliharaan yang kita tunggangi. Itu kita menemukan banyak nas yang mengharamkan. Kalau dalam Al-Quran babi itu hampir 4 kali ya, berulang-ulang. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagimu bangkai, darah dan daging babi. Yang keledai peliharaan itu Rasulullah mengharamkan daging keledai peliharaan. Jadi jamaah sekalian, ini tidak ada alasan kenapanya. Ya pokoknya sudah dari langit Allah tetapkan babi haram. Selama dia jadi babi maka dia haram, gitu ya. Tidak ada alasan misalnya seperti yang orang katakan, oh karena ada cacing pita, karena ada virusnya, karena ada bakterinya, atau misalnya sering disebut orang yang suka makan daging babi itu jadi idiot, jadi bego, jadi tolol, oon dan sebagainya. Nah itu semua silahkan saja disebutkan, tapi ilat keharamannya adalah kebabiannya. Sekali babi tetap babi, maka babi tetap haram, gitu ya. Kalau dikatakan ada cacing pita, begini, teknologi pangan di hari ini sudah sangat maju, ya, sehingga orang bisa mengolah daging babi sehingga matilah semua yang namanya cacing pita atau virus atau bakteri atau apapun, mati semua. Nah pertanyaannya, ketika semua itu bisa dimatikan, gitu ya, apakah daging babi menjadi halal? Nah tentu jawabannya tidak, gitu ya. Atau misalnya dikatakan jangan makan daging babi karena babi itu kalau dimakan dagingnya bikin orang jadi idiot, jadi blow on, jadi penyakitan dan sebagainya. Itu enggak juga. Sebab Republik Rakyat Cina itu rakyatnya lebih dari 1 miliar. Semuanya doyan babi, semuanya makan babi, gitu ya. Tapi coba lihat handphone kita, produk-produk elektronik kita itu dibikin di Cina. Kalau dibilang orang Cina makan babi lalu pada blow onan mana sama kita? Mereka bisa bikin handphone dan kita enggak. Kalau dibilang penyakitan, loh, Jet Li sama Jackie Chan itu jago kungfu loh, ya kan? Dan doyan babi dua-duanya itu, makannya babi melulu gitu loh. Tapi mereka jago kungfu, kita boro-boro jago kungfu, ya kan? Di Uber sama begal juga bingung kita. Nah, jamaah sekalian, jadi keharaman babi itu bukan karena alasan-alasan yang masuk akal, tapi keharaman babi memang sudah dari sononya. Kalau dibilang babi itu jorok, dia makan kotorannya sendiri, ya itu terserahlah. Tapi alasan keharaman bukan karena itu, sebab bisa saja orang memelihara babi ya hasil perkawinan silang antara babi Persia dengan babi India, misalnya gitu kan, dikawinkan dengan babi lokal gitu, babi mana lah gitu ya, dan kemudian dihasilkan babi yang kemudian bulunya sehalus kelinci gitu ya, bentuknya mungil, montok gitu kan, dan jadi hewan kesayangan, bahkan setiap hari keluar masuk salon ya, pedicure, manicure gitu ya, sehingga kemudian babinya menjadi mungil, dan kalau dipotong babi itu dagingnya enak kayak daging kelinci. Pertanyaannya, apakah berubah jadi halal? Ya tentu tidak, gitu loh. Makanan babi peliharaan yang blasteran karena dia keturunan itu bisa jadi bukan yang babi yang ada di kandang ya. Makanannya bisa jadi lebih mahal dari yang kita makan karena dia makanannya ditimbang, bahkan bahan-bahan makanannya organik punya, gitu loh. Ya kan? Wah hebat berarti kan. Apakah kemudian babi jadi halal? Jawabannya tidak. Ya selama dia babi, ya dia tetap haram. Begitu juga kalau dari peliharaan, ada hadisnya menyebutkan seperti itu, ya sudah, berarti kita tidak boleh memakannya. Itu kriteria yang pertama. Jamaah yang dimuliakan Allah, kriteria yang kedua dari haramnya hewan itu adalah kalau dia jadi bangkai, ya. Tetapi memang ada bangkai yang hukumnya halal. Ya, kalau kita bicara yang haram dulu. Apa sih batasan suatu hewan itu bisa jadi bangkai? Pertama, kalau dia mati tanpa disembelih, mati begitu aja ya, dengan ikhlas, dengan ridho gitu ya, dia mati, tidak ada proses dari manusia untuk menyembelihnya, maka kematiannya itu membuat dia menjadi bangkai. Atau disembelih oleh manusia tapi cara menyembelihnya tidak syar'i.
Misalnya dengan cara dicekek, dipukul, dibanting, diinjak-injak, dipelintir, dipotek palanya, ya kan? Atau disodok pantatnya dengan besi panas dan sebagainya, masukin karung, ya kan? Dan sebagainya, atau diajak ke Monas jalan-jalan lalu dijorokin dari atas dan sebagainya. Lalu matilah hewan itu, ya, matinya oleh sebab manusia tapi tidak syar'i, maka itu tidak boleh, gitu ya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu sekalian, potongan hewan, potongan tubuh hewan yang kepotong atau dipotong tapi hewan itu sendiri masih hidup. Misalnya ada orang punya kambing, pengen makan sate tapi nggak mau rugi, kambingnya kagak dipotong, pahanya doang dipotong, gitu kan. Nah, pahanya ini bangkai, ya, selama hewannya itu masih hidup, kecuali kalau dia sembelih dulu baru diambil pahanya, itu lain urusan. Tapi kalau dipotongnya waktu lagi masih hidup, ya potongannya itu jadi bangkai juga. Nah, sementara di dalam hadis Nabi disebutkan ada bangkai yang halal. Rasulullah bersabda, telah dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai itu adalah ikan dan belalang, dan 2 darah itu adalah hati dan limpa. Jadi jamaah sekalian, ikan dan belalang itu memang kalau kita makan posisinya selalu dalam bentuk dia sudah jadi bangkai. Kita hampir nggak pernah makan ikan masih hidup kan, pasti makan ikannya sudah mati. Dan untuk matinya tidak ada proses dari kita untuk melakukan penyembelihan, mati-mati aja, jadi bangkai memang, tapi hukumnya halal. Coba aja lihat istri kita kalau dia belanja ikan mas misalnya gurame atau lele lah di pasar itu ya, itu biasanya ikannya masih hidup di pasar, kemudian oleh tukangnya diambil, dimatikannya tuh nggak disembelih loh, ya. Lele itu diapain? Diketok jidatnya gitu kan, sampai geger otak, pendarahan dan meninggal dunia. Bangkailah lele itu kan, kemudian lalu kita makan, gitu ya. Apalagi kalau ikannya ikan teri 2 kilo, itu nyembelihnya gimana? Aduh, susah. Ya kita diamin aja, mati dengan sendirinya, itu kan bangkai. Ya bangkai ikan itu tidak masalah. Ikan di sini maksudnya segala hewan yang hidup di bawah air, di mana dia bernafas dengan di dalam air itu dengan insang dan sebagainya. Pokoknya dia hidup di dalam air. Harus dibedakan antara hewan darat yang suka main di air. Nah, banyak hewan darat suka main di air. Kalau kita datang ke taman safari misalnya, kita akan lihat ada kuda nil. Yaitu kalau kita lihat kuda nil, jarang-jarang dia di atas daratan. Pasti dia mainnya di air, kelihatan palanya doang. Tapi ingat, kuda nil itu bukan hewan air. Buktinya apa? Kapan-kapan kita ajak jalan-jalan kuda nil ke tengah laut, lalu kita jorokin, mati dia, ya kan? Karena dia nggak bisa bernafas di dalam air. Nah, kuda nil itu bukan hewan air, dia adalah hewan darat tapi doyan main air. Itu bedakan. Begitu juga demi manusia ikan kalau ada. Jamaah sekalian, belalang itu maksudnya adalah hewan tanpa darah. Ya, hewan tanpa darah itu maksudnya gini, nyamuk misalnya. Itu sebenarnya hewan tidak berdarah. Kalaupun kita tepok nyamuk lalu keluar darah merah, itu bukan darah nyamuk, itu darah orang. Ya, darah nyamuknya sendiri malah nggak ada. Maka seperti katakanlah laron dan sejenisnya, ya, belalang itu semua, itu kalau mati jadi bangkai boleh dimakan, halal. Tinggal masalahnya doyan apa enggak, gitu aja. Nah, kalau masalah doyan apa enggak itu nggak ada kaitannya dengan halal atau haram. Jamaah sekalian, bangkai itu bisa juga terjadi karena penyembelihan tidak syar'i, misalnya dari segi niat atau penyembelih atau salah teknis atau tanpa basmalah. Kalau dari segi niat, niatnya kebo ini waktu disembelih buat dipersembahkan kepada jin atau dedemit atau genderuwo atau apalah gitu ya, biar jembatan ini kokoh gitu. Niatnya untuk jadi persembahan, ya maka dari awal kebo itu menjadi haram hukumnya karena niatnya untuk ditanam kepalanya sebagai persembahan. Itu kalau niat, maksudnya kepada selain Allah jadi persembahan. Jadi kalau orang kita di Bali itu ya, kita sering melihat ada sesajen ya, yang diberikan, entah itu dalam bentuk seekor ayam atau daging kambing atau daging apalah pokoknya. Nah, itu haram dimakan gitu. Nah, kecuali kalau dia bukan hewan, misalnya dalam bentuk buah-buahan
Ya, kalau buah-buahan kan nggak pakai disembelih. Ya artinya tidak ada istilah buah apel ini disembelih untuk dipersembahkan kepada Sang Hyang Widi, kan enggak. Apel itu kan tidak disembelih, tapi tetap hukumnya buat kita haram. Kenapa? Karena punya orang, nggak boleh diambil juga, gitu ya. Tapi haramnya bukan karena penyembelihan. Nah dari sisi penyembelih, bukan muslim itu haram hukumnya atau bukan ahli kitab, gitu ya. Secara teknis hukum tadi secara syar'i harus benar ya, yaitu mengeluarkan semua darah lewat leher dengan benda tajam. Selain itu juga harus dengan membaca basmalah, di mana para ulama mengatakan umumnya wajib ya, mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Namun mazhab Syafi'i mengatakan bahwa basmalah itu hukumnya sunnah. Jamaah yang dimuliakan Allah, hewan yang berikutnya lagi termasuk kriteria yang haram adalah yang bercakar atau bertaring. Sebab Nabi pernah bersabda, kullu dhi nabin minas sibai fa akluhu haramun wa zada kullu dhi mikhlabin minat tayri. Semua hewan yang punya taring dari kalangan binatang-binatang buas, yang punya taring, maka hukumnya haram untuk dimakan. Taring di sini begini, Pak. Kambing itu juga punya gigi taring, ya, kebo juga punya gigi taring, ya, sebagaimana sapi dan unta. Tapi dia tidak menggunakan taringnya untuk membunuh mangsanya. Nah, yang dimaksudkan punya taring itu dia gunakan taring itu untuk menikam mangsanya, mengoyaknya dan kemudian dia menelannya. Bisa dalam kondisi masih hidup ditelan bulat-bulat, atau dia potong-potong dulu sedemikian rupa, bikin mutilasi begitu, baru nanti dia makan. Atau hewan yang dari kalangan unggas ya, dimana dia punya paruh dan punya cakar. Ayam itu punya cakar juga, tapi tidak digunakan untuk membunuh makanan atau mangsanya. Ya, bebek juga punya cakar, tapi tidak digunakan untuk membunuh mangsanya. Nah, ini nggak termasuk dengan istilah mikhlab. Yang dimaksud dengan mikhlab adalah cakar yang tajam, di mana dia cengkram mangsanya. Dengan cengkraman itu mangsanya kemudian mati, lalu dia koyak-koyak dan sebagainya, lalu dia makan. Nah, kalau ayam itu bukan cakar, tapi ceker. Nah, beda antara cakar dengan ceker, gitu ya. Nggak ada orang mati kenapa diceker sama ayam, nggak ada, gitu ya. Tapi bisa aja orang mati itu diserbu oleh hewan buas seperti elang, seperti burung pemakan bangkai dan seterusnya. Nah, itu termasuk hewan yang tidak boleh dimakan. Ada lagi jamaah sekalian, ada hewan jenis tertentu yang buas dan kita diperintah untuk membunuhnya karena dia berbahaya buat kita, dimana Rasulullah pernah bersabda, khamsun minal fawasik atau khamsun fawasid yuqtalna fil harami, ya. Ada 5 jenis hewan yang termasuk fawasik. Fawasik ini yang berbahaya. Bahkan kita boleh membunuhnya di dalam keadaan kita sedang berihram, atau di dalam Masjidil Haram, atau bahkan di luar Masjidil Haram di saat kita sholat. Yaitu apa? Yang pertama, tikus. Ya, dia berbahaya, dia bisa membuat kita madorot dan sebagainya. Kalau terpaksanya harus kita bunuh, ya bunuh saja, nggak ada masalah. Yang kedua, kalajengking, ya, al-aqrab. Itu sering terjadi di masa Rasulullah. Di dalam Masjid Nabawi lagi sholat, tiba-tiba ada kalajengking, maka diperintahkan untuk kita membunuh kalajengking walaupun kita sedang sholat. Mungkin nggak tergambar kalau zaman sekarang kok di masjid ada kalajengking, lalu nggak tergambar juga gimana cara membunuhnya. Tapi kalau di masa Nabi tergambar, karena masjidnya tidak ada karpetnya, cuma tanah aja, dan orang sholat dengan menggunakan sandal atau sepatu, sehingga untuk membunuhnya gampang, tinggal diinjak aja, serot, udah mati begitu. Kalau kita ada kalajengking kita injak, nah kaki kita disengat dengan kalajengking. Kenapa? Karena kita telanjang kaki waktu sholat. Termasuk burung gagak dan al-kalbul akur, itu juga hewan anjing yang disebut dengan istilah akur. Terjemahannya sering dikatakan kambing yang anjing yang berwarna hitam. Tapi nanti para ulama banyak berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan anjing berwarna hitam itu. Jadi kalau kita lihat tikus, kalajengking, elang, gagak, kemudian anjing hitam, tambahan lagi satu lagi yaitu tokek, ya. Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh tokek dan menyebutnya sebagai fasik kecil, ya.
Tokeknya di kita memang agak beda dengan tokek di sono, di Arab. Di sono beringas-beringas, dia bisa menyerang orang dan bisa melukai dan sebagainya. Kalau kita tokek di sini nggak terlalu luas. Ya. Secara umum ada hadis yang bunyinya seperti itu, sehingga kalau dia membahayakan kita boleh membunuhnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada juga jenis-jenis hewan yang Nabi melarang kita untuk membunuhnya, dan oleh karena itu kita juga tidak boleh makan. Ya, di antaranya adalah semut, lebah, hudhud dan surat. Semut, lebah, hudhud dan surat. Ini yang menarik adalah hudhud. Hudhud itu nama jenis hewan penyanyi, ya, burung penyanyi, dan surat juga mirip dengan itu. Kemudian kalau kita perhatikan, jadi ada beberapa jenis hewan yang Nabi haramkan, di tambahannya ada kodok. Ya. Kodok itu diharamkan oleh Rasulullah karena ada seorang tabib, seorang dokter di masa Nabi yang kalau dia ngobatin orang, dia selalu menggunakan obatnya tuh kodok. Jadi kodok dibakar, kemudian dimakanlah itu dagingnya atau abunya begitu. Lalu ada kesempatan dia ketemu dengan Nabi, dia nanya, boleh nggak saya ngobatin orang dengan obatnya itu kodok? Lalu kata Nabi, tidak boleh membunuh seekor kodok, gitu. Sehingga dari sana para ulama menarik kesimpulan bahwa kodok itu karena tidak boleh dibunuh, maka dagingnya pun jadi tidak boleh dimakan. Dari mazhab Syafi'i mengatakan kodok tidak boleh dimakan, alasannya adalah karena dia hidup di dua alam. Gitu. Nah, ini burung hudhud, ya, dan burung surat, jenis burung kecil-kecil. Lagian kalau dimakan juga nggak kenyang juga, ya, cuman geli-geliin perut doang gitu ya. Nah, jamaah sekalian, yang terakhir adalah khaba'is, yang jorok gitu ya. Para ulama itu mengatakan bahwa hewan sesuatu yang jorok itu tidak boleh dimakan. Ya, pengertian khaba'is itu memang ada macam-macam, diantaranya menjijikkan. Tapi sayangnya kalau menjijikkan itu kan relatif ya. Kadang-kadang menurut kita jijik, tapi menurut orang lain tidak. Nah, oleh karena itu menurut para ulama, kalau orang Arab merasa jorok dengan itu, maka itu dianggap haram. Nah, tapi kalau nggak merasa jorok, nggak merasa jijik, nggak haram. Jadi ini agak sedikit kurang adil ukurannya orang Arab gitu ya. Jamaah sekalian, selain itu yang disebut dengan khaba'is adalah hewan yang makan benda najis atau jalalah, seperti ayam yang suka makan tikus atau makan apa dan sebagainya, ya, makan benda yang najis. Ayam itu kan kadang-kadang suka makan kotoran manusia dan sebagainya. Nah, itu ada riwayat dari Ibnu Umar, sesungguhnya dia mengurung ayam pemakan najis selama 3 hari sebelum disembelih. Jadi dikarantina dulu. Jamaah sekalian, ini ya pabrik tahu dan pabrik tempe. Kalau kita melakukan kunjungan langsung ke pabrik tempe atau tahu tradisional, bapak ini ya dengan telanjang cuma kolor doang, dia masuk ke tong, nah itu isinya kedelai gitu ya. Ibu ini juga gitu juga. Jadi untuk ngancurin kedelainya itu setelah direndam dengan air, nah itu dia masuk ke situ sehingga keringatnya jatuh ke situ, apanya jatuh ke situ semua. Nah, maka kalau kita makan tempe kadang-kadang suka ada kuku ya, kadang-kadang suka ada tensoplas gitu ya, ada macam-macam gitu. Nah, artinya kalau kita langsung datang ke pabriknya, mungkin untuk beberapa hari kita masih terngiang-ngiang gitu ya, bagaimana proses tempe itu dibuat. Jadi kita merasa jijik. Tapi kalau udah lewat 2-3 hari, biasanya sih sudah lupa kita dengan kenangan-kenangan masa lalu. Ada tempe goreng, masih sikat aja ya kan, nggak usah mikirin bagaimana prosesnya lah gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan, kisah tentang dua alam. Saya sudah membahas ini pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang hewan yang hidup di dua alam seperti kepiting ya. Kepiting itu bukan hewan amfibi, bernafas dengan insang, berhabitat di air tawar atau di air laut atau keduanya. Dan tidak ada kepiting yang berhabitat di darat dan tidak mengeluarkan telur di darat tapi di dalam air, sehingga menurut fatwa majelis ulama kepiting itu halal ya. Bekicot khilaf juga di antara para ulama ya. Ada yang bilang haram karena tadi menjijikkan. Kita kalau melihat kayak gini nih di pohon, di pagar, di mana gitu ya, terus kita ambil langsung kita telan gitu kan rasanya gitu kan. Cuma satu hal atau juga karena beracun, madarat. Tapi juga ada yang bilang halal karena
disebut menjijikkan itu relatif. Iya, kalau masih di pohon masih nempel, tapi kalau sudah di restoran yang mahal, sudah tidak menjijikkan lagi dan tidak semuanya beracun. Jamaah sekalian, ya sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Atau sudah habis waktunya? Silakan bagi yang ingin bertanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung saya kepada inti pertanyaan saya, berkaitan dengan hewan haram itu babi. Pertanyaan saya adalah bagaimana apa hukumnya ketika seorang pembantu yang bekerja, misalkan bekerja sama orang Cina, kemudian dia biasanya membuat makanan yang seperti babi gitu, itu hukumnya gimana, Ustaz? Ya, kalau yang makan orang kafir kan nggak apa-apa. Jadi dia masak babi, tuannya, majikannya memang nyuruh masak babi ya, lalu dia masak babi, lalu yang makan memang tuannya yang non muslim, nggak apa-apa. Kita sebagai muslim memasak makanan yang haram buat kita tapi halal buat mereka, gitu ya. Nah, itu tidak jadi masalah. Yang penting jangan dicicipin, jajalin enak apa enggak gitu ya. Itu ya nggak boleh gitu. Dan untuk itu nanti dia harus bersuci. Bersucinya tentu dengan air ya, dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, ada lagi? Silakan bagi penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanyakan, kemarin kan dibilang bahwa semua makanan itu halal kecuali yang diharamkan. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan yang makanan-makanan yang ada di sekitar kita yang tidak ada label halalnya, misalnya tukang sate, tukang ayam, terus mungkin yang kalau di sini roti brekok atau makanan sushi atau apa, itu kan tidak ada label halalnya. Itu hukumnya gimana? Terima kasih. Ya, jadi memang sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya, asalnya makanan itu kan halal. Dia tidak bisa berubah jadi haram hanya gara-gara tidak ada label halalnya. Nah, gitu. Ini prinsip dasar. Nah, label halal itu sekedar jaminan dari pihak tertentu bahwa makanan ini saya jamin halal, gitu ya. Nah, tetapi tidak otomatis bahwa kalau ada produk atau restoran, rumah makan dan sebagainya yang tidak punya label halal berarti pasti haram. Itu enggak juga, tidak otomatis ya. Oleh karena itu kita tidak boleh mengubah hukum yang asalnya adalah halal tiba-tiba menjadi haram. Paling banter yang bisa kita lakukan adalah bersikap hati-hati, yang kita sebut dengan istilah warok. Warok itu sekedar saya nggak mau gitu ya. Tapi tidak boleh sampai kepada titik kita bilang pokoknya yang tidak ada label halalnya berarti haram. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena hukumnya jadi terbalik gitu. Mestinya memang sih bagusnya LPPOM MUI itu ngeluarinnya jangan label halal harusnya, tapi label haram. Karena apa? Karena dibandingkan dengan yang halal ya, yang haram itu jauh lebih sedikit. Karena aslinya semuanya halal, kecuali memenuhi kriteria yang tadi sudah kita sebutkan, dan itu sedikit sekali. Taruhlah misalnya yang halal itu 1000 gitu ya, yang haram itu paling cuma 1. Nah, kita tidak bisa mengatakan gara-gara tidak ada label halalnya otomatis semua jadi haram. Nah, itu tidak boleh. Tapi boleh kita secara pribadi, saya mau berhati-hati, saya percaya dengan MUI, pokoknya sekali MUI tetap MUI gitu ya, hidup MUI. Selama tidak ada label halal MUI, saya tidak mau makan, misalnya gitu. Secara pribadi itu boleh. Tapi kalau dia bilang yang tidak dikasih label halal sama MUI berarti haram, nah itu salah gitu. Keliru banget. Sebab saya minum bajigur itu belum pernah ada label halalnya, ya kan? Es cendol, durian, itu kan ada label halalnya. Enggak mentang-mentang MUI atau LPPOM itu tidak memberikan label halal. Nah, label halal itu kan juga itu administratif banget. Jadi dia ada masa expire-nya. Begitu lewat expire sehari aja, tiba-tiba masa jadi haram. Ini kan saya beli halal nih ya.
Cuman memang izinnya itu expire-nya tinggal sehari lagi, bukan expire masalah rusak ya, tapi izinnya dia di MUI gitu, ya kan? Saya beli, saya taruh di kulkas, begitu besok, ya lewat expire-nya. Busuk, enggak sih, izinnya dia habis gitu. Kemarin waktu saya beli masih halal, gini tiba-tiba berubah jadi haram, gara-gara izinnya dia ke MUI habis. Kalau SIM tiba-tiba jadi mati, nggak masalah. Ya kan, saya naik mobil nih, tiba-tiba ada polisi. Selamat sore Pak, bisa lihat SIM-nya? Bisa, kenapa nggak bisa? Kasih kan, Pak, ini sudah habis Pak. Kapan? Kemarin katanya. Ya kan baru sehari Pak, tetap aja Bapak kena tilang karena expire gitu kan. Padahal tuh saya ditilangnya jam 1 malam, itu habisnya baru jam 12, baru sejam itu gitu kan. Masa expire cuma sejam ditilang juga Pak? Tetap saja administratif, Bapak sudah melewati tanggalnya dan belum memperbaharui SIM. Nah, masa izin halal itu by tanggal, jam dan detik ya? Nggak bisa kan, nggak bisa begitu. Nah itu kan administratif banget. Oleh karena itu, dan lagi pula yang kedua, yang bisa menjamin halal itu kan bukan cuma Majelis Ulama. Majelis Ulama itu kan bukan lembaga tinggi negara, dia sekedar sebuah LSM, lembaga swadaya masyarakat. Jadi masyarakat bisa saja membangun MUI yang banyak. Gubernur aja bisa ada tandingannya, maka MUI pun juga bisa ada banyak. Saya malah berharap Majelis Ulama Indonesia itu punya tandingan yang banyak di mana-mana. Kenapa? Karena tenaga mereka sangat sedikit untuk bisa memeriksa makanan-makanan halal dan haram itu, kurang orangnya. Nah kalau kurang, ini yang majukan proposal bertumpuk-tumpuk, yang dikerjain baru 2 biji, 3 biji, kekurangan SDM gitu kan. Maka harus banyak seharusnya, dan untuk itu yang diperiksa jangan yang halalnya, justru yang haramnya, biar kerjaannya nggak terlalu numpuk. Kira-kira seperti itu. Cukup ya? Baik, barangkali Ibu ada, mohon maaf tadi Pak ada Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Ya. Sekarang ini kan banyak restoran-restoran yang menjual makanannya itu dari produk-produk luar negeri. Itu bagaimana kita menyikapinya? Sementara banyak asal makanan itu sendiri, bukan makanannya maaf, asal bahannya itu sendiri berasal dari negara dengan non-muslim terbanyak. Iya. Kita makan di warteg itu rata-rata tuh bahannya impor semua loh. Kedelai kita tuh impor, ya kan? Singkong goreng, singkong itu impor loh, ya kan? Bawang merah, bawang putih kita impor. Apa yang nggak kita impor? Orang beras aja juga baru sekarang, ya kan? Jokowi pengen tidak impor, tapi selama ini kita makan beras tuh impor. Itu semua produk luar negeri dan orang kafir semua, karena kita beli beras dari Thailand dan Thailand tuh kafir, gitu loh. Boleh nggak kita makan nasi? Ya, ukurannya itu bukan luar negeri, bukan negara kafirnya, tapi kita harus melihat ilatnya itu di mana, gitu loh. Kalau yang kita impor tuh babi, lalu kita makan babi, nggak usah diimpor, produk lokal pun babi itu haram, kan begitu ya. Nah, gitu. Jadi di sini yang kita bahas ini kita harus bersikap proporsional dan objektif. Kita tidak bicara tentang ini sumbernya dari negara mana, bukan. Itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Walaupun kita beli daging impor itu dari Australia dan orang Australia itu kafir, bahkan mungkin tsunami-nya dia ke kita gitu ya. Dan orang Australia itu di Bali banyak yang bawa narkoba, tapi kita nggak bisa mengatakan bahwa daging impor dari Australia itu pasti haram. Itu nggak bisa. Ya kita ngimpor dari rumah potong hewan di Australia. Teman-teman kita, bapak-bapak kita dari Majelis Ulama Indonesia itu berangkat ke Australia, ke rumah potong hewannya, ngecek gitu loh. Oh begini caranya gitu. Siapa yang menyembelih? Dia menyembelihnya bukan pakai golok gitu ya, tapi pakai mesin. Siapa operatornya? Oh ternyata operatornya muslim gitu kan. Walaupun sekali pencet itu langsung mesinnya jalan gitu ya, tapi dia pencet itu dengan Bismillahirrahmanirrahim gitu. Nah kalau begitu kemudian direkomendir, silahkan saja. Mau sumbernya dari RRC, mau dari Uni Soviet, bahkan kalau perlu dari Israel sekalipun, nggak ada masalah. Yang penting sistemnya sesuai dengan ketentuan syariah, itu kira-kira. Jadi nggak masalah. Nabi pun makan sembelihan orang
Nasrani, makan sembelihan orang Yahudi, nggak jadi masalah. Jadi kalau menurut saya, kalau cari masalah jangan di wilayah situlah gitu, karena nggak selesai-selesai. Ya, karena dikit-dikit kita bilang awas hati-hati, awas hati-hati, awas hati-hati. Kehati-hatian itu wajib, perlu, tapi juga harus ada kaidahnya. Tidak asal sebar di sosial media, tidak asal sebar di mana-mana gitu ya. Itu bukan kehati-hatian, itu artinya berlebihan, namanya takalluf. Takalluf itu memberat-beratkan agama kita, yang seharusnya kita nggak usah ngeributin itu, jadi ribut. Nah itu juga pernah terjadi pada masa Rasulullah ketika Nabi mau makan satu hidangan, begitu mau dimakan, sahabat bilang, entar dulu, kita nggak yakin ini motongnya pakai bismillah apa enggak. Sebab ini hewan yang bikin tuh satu kaum itu ada yang Islam, ada yang bukan Islam. Jadi kita nggak yakin ini baca bismillah apa enggak. Apa kata Nabi? Samillaha wa kulu. Kalian baca bismillah dan makan. Selesai. Gitu. Yang ngomong itu bukan saya, bukan Pak Ustadz. Yang ngomong adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bilang, oh berarti itu syubhat, gitu. Ya berarti Rasulullah syubhat. Gitu. Yang padahal beliau nggak memberatkan umatnya dengan hal-hal yang apa yang dibalik yang tersurat. Ya kita urus yang tersurat saja. Adapun yang tersirat, ya, nahnu nahkumu bil zawahir, kita menghukumi dengan yang zahirnya. Wallahu yatawallas sarair, dan yang rahasia di balik itu, apa hakikat dan sebagainya, itu urusan Allah semata. Sebab daging yang halal yang kita makan dari rumah potong hewan di Cakung, yang nyembel itu Pak Haji gitu ya, begitu kita makan dalamnya masih ada darahnya, boleh nggak dimakan? Halal. Kenapa? Karena darah yang tersimpan di dalam daging itu tidak menjadi najis, walaupun pada dasarnya darah itu najis, tapi yang kita makan dagingnya dan bukan darahnya, dan itu termasuk darah yang dimaafkan. Kira-kira seperti itu. Baik, mari kita tutup sama-sama dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.